Pernah nggak sih kamu ngerasa, udah usaha, udah berdoa, udah sabar, tapi hidup kayak nggak bergerak kemana-mana? Kayak semuanya mentok, padahal orang lain kelihatannya lancar-lancar aja. Tapi, gimana kalau justru di saat-saat paling gelap itu, hidup lagi ngajarin kamu buat jadi lebih kuat? Bukan buat nyerah, tapi buat naik level. Karena hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap jalan. Bahkan saat jalannya sepi dan gelap, selamat datang di Filostoik. Tempat di mana kita bahas makna di balik setiap rasa. Karena di balik lelahmu, selalu ada pelajaran yang menunggu buat kamu temukan. Nomor 1, patah hati tidak menghancurkanmu. Itu menghancurkan ilusi. Kamu tidak kehilangan cinta dalam hidupmu. Kamu kehilangan kebohongan yang kamu katakan kepada dirimu sendiri tentang siapa dia. Itulah luka yang sebenarnya sedang kamu rawat. Itulah rasa terbakar yang membuatmu terjaga di malam hari. Namun mari kita perjelas satu hal sekarang. Putus cinta tidak menghancurkanmu. Itu menghancurkan ilusi yang kamu pegang teguh seperti rakit penyelamat. Ilusi bahwa dialah orangnya. Itu selamanya. Bahwa jika kamu mencintai dengan cukup kuat, tetap setia cukup lama, dia akhirnya akan melihat nilai kamu. Tidak. Versi dirinya yang itu hanya ada dalam pikiranmu. Kamu tidak mencintainya yang sebenarnya. Kamu jatuh cinta dengan peran yang kamu harapkan akan dia mainkan dalam hidupmu. Dan saat topeng itu terlepas, saat dia pergi, saat fantasi runtuh di bawah beban kenyataan, yang tersisa bukan patah hati, tetapi kejelasan. Inilah yang diajarkan stoicisme kepada kita. Rasa sakit adalah api pemurnian. Itu tidak menghancurkan kebenaran, tetapi mengungkapnya. Apa yang kamu alami saat ini, itu bukanlah kelemahan, itulah kematian delusi. Kamu melihat segala sesuatu dengan jelas untuk pertama kalinya, dan itu menyakitkan karena kejelasan selalu begitu. Namun jangan salah mengartikan rasa sakit itu sebagai kegagalan. Itu pertumbuhan. Kamu pikir kepergiannya berarti kamu tidak cukup baik. Tetapi bagaimana jika itu berarti kamu akhirnya terbebas dari kebutaanmu sendiri? Bagaimana jika ini adalah awal dari versi dirimu yang tidak lagi menoleransi cinta, setengah-setengah, kebingungan, dan remah-remah emosi? Bagaimana jika ini bukanlah akhir dari sesuatu, melainkan awal dari segalanya? Biarkan dia pergi, bukan karena dendam, bukan karena ego, tetapi karena kebijaksanaan. Kamu dulu perlu percaya pada fantasi itu, tetapi kini, sekarang kamu lebih tahu. Dan di sanalah kekuatan dimulai, saat kamu berhenti mencoba memperbaiki apa yang tidak pernah utuh sejak awal. Nomor 2, kamu tidak berutang apapun padanya. Bahkan tidak ada penutupan. Berhentilah berpikir dia bingung. Berhentilah berpikir dia butuh kejelasan. Dia tahu persis apa yang sedang dia lakukan saat dia menjauh, saat dia berhenti menjawab, saat dia menghilang, saat dia berjalan. Itu bukan kecelakaan, itu bukan sinyal yang membingungkan. Itu dia yang membuat pilihan dan berharap kamu terlalu lemah untuk menyebutnya apa adanya. Inilah kebenaran yang brutal. Penutupan adalah sebuah jebakan. Kamu pikir ini tentang mendapatkan jawaban, tetapi sebenarnya ini tentang mendapatkan izin untuk melepaskan. Kamu tidak perlu izin, kamu butuh batasan, kamu butuh disiplin, kamu perlu memahami satu aturan psikologi gelap ini. Orang yang mencari penutupan menyerahkan kekuasaan. Orang yang pergi tanpa menjelaskan dirinya sendiri berharap kamu akan mengejar makna, karena itulah kendali. Tapi kamu sudah selesai memberinya kendali itu. Kamu tidak mengirim pesan teks, kamu tidak bertanya mengapa. Kamu tidak mengirim pesan-pesan samar yang memohon padanya untuk menyadari kesakitanmu. Itulah yang diharapkannya. Itulah yang dilakukan kebanyakan pria. Kamu bukan kebanyakan pria. Stoicisme mengajarkan kamu untuk berhenti membutuhkan narasi. Biarkan dia bertanya-tanya. Biarkan dia merasakan kesunyian. Biarkan dia duduk dengan ketidakhadiran laki-laki yang dulu mengorbankan dirinya hanya untuk mempertahankan perhatiannya. Apakah kamu ingin dia menyesal kehilanganmu? Kalau begitu, jangan katakan apapun, tidak melakukan apapun. Biarkan kebisuanmu menjadi tembok yang ia tabrak setiap kali ia mencoba membenarkan perbuatannya. Saat dia mengulurkan tangannya kembali, itu bukan untuk mendapatkan penutupan. Itu karena kesunyian berubah menjadi cermin.
dan dia tidak menyukai apa yang dilihatnya di dalamnya. Kamu tidak berutang percakapan terakhirnya padanya. Kamu tidak berutang maaf padanya sampai kamu siap. Dan kamu tentu saja tidak berutang padanya sepotong jiwamu lagi, hanya agar dia bisa tidur nyenyak di malam hari. Nomor 3, ketidakhadiranmu bergema lebih keras daripada kata-kata. Dia tidak ingat 100 pesan teks itu. Dia tidak memutar ulang pesan suara yang panjang. Dia lupa detail setiap permintaan maaf yang pernah kamu berikan. Namun diammu, itulah yang bertahan. Itulah yang membuatnya tetap terjaga karena ketidakhadiranmu memaksanya mendengar sesuatu yang tidak pernah diharapkannya. Pikirannya sendiri tanpa suaramu yang menenggelamkannya. Inilah yang kebanyakan pria tidak mengerti. Wanita tidak menyesali pria yang mengejarnya. Mereka menyesali orang-orang yang menghilang tanpa penjelasan. Mereka yang menolak berdebat, mereka yang tidak memberi mereka drama, reaksi emosional, dan ego yang tinggi. Bila kamu tidak mengatakan apapun, bila kamu berhenti menyalakan api, kamu memaksanya menanggung akibat tindakannya sendiri. Itulah awal perhitungannya. Psikologi gelap mengajarkan hal ini. Otak manusia mengisi kekosongan dengan rasa takut. Dan ketika kamu terdiam, pikirannya mulai menulis cerita. Apakah dia sedang dalam proses penyembuhan? Apakah dia sudah bisa melanjutkan hidup? Apakah dia bertemu seseorang yang lebih baik? Apakah dia sudah selesai denganku selamanya? Lingkaran itu tidak berhenti karena kamu telah menjadi misteri, dan misteri itu membuat ketagihan, terutama bagi seseorang yang pernah memiliki akses terhadap segalanya. Hatimu, waktumu, energimu, dan kini tidak memilikinya lagi. Kamu tidak perlu memblokirnya. Kamu tidak perlu membuat keributan. Kamu menghilang begitu saja. Tenang, dingin, terkendali. Itulah yang menghancurkannya. Bukan kemarahan, bukan permohonan, tetapi kebenaran tenang bahwa kamu tidak perlu lagi didengarkan. Kamu tidak perlu lagi dipahami. Kamu sudah selesai menjelaskan dirimu kepada seseorang yang tidak mendengarkan ketika itu penting. Inilah kekuatan. Inilah sikap acuh tak acuh yang stoik. Inilah kamu yang mengambil kembali energi kamu dan membiarkan ketidakhadiranmu melakukan apa yang tidak pernah dapat dilakukan oleh kehadiranmu. Buat dia merasakan kehilangan. Nomor 4, dia tidak akan merindukanmu jika kamu tidak pernah menghilang. Kamu ingin tahu mengapa dia tidak membalas pesannya. Kenapa dia terlihat tidak terganggu sementara kamu tenggelam? Itu karena kamu tidak pernah benar-benar pergi. Kamu masih di sana, menyukai postingannya, menyaksikan ceritanya, tetap tersedia di kotak masuknya. Dia tidak merasakan ketidakhadiranmu. Dia merasakan keputusasaanmu. Dan selama dia bisa merasakannya, dia tidak akan merindukanmu. Dia akan memakannya. Mari kita perjelas. Perhatian adalah mata uang. Dan setiap kali kamu menyapa, membalas dengan segera, atau mencoba menjaga koneksi tetap aktif, kamu membayarnya secara penuh. Kamu membiayai egonya sambil menghancurkan harga dirimu sendiri. Itu bukan cinta, itu kecanduan, itu utang emosional. Dan stoicisme tidak berutang. Menghilang tidak berarti kamu menghapus hidupmu. Itu berarti kamu membuang energi kamu dari tempat yang membuangnya. Kamu berhenti tampil untuk seseorang yang sudah membuat pilihan. Kamu berhenti berharap bahwa kehadiranmu akan meyakinkannya untuk berubah pikiran, karena itu tidak akan terjadi. Namun ketidakhadiranmu mungkin. Saat dia tak bisa mengaksesmu, saat kamu berhenti mengitari dunianya, ada sesuatu yang berubah. Peran terbalik. Dia mulai bertanya-tanya, mulai memutar balik, mulai meraih, karena perasaan yang paling menghantui bukanlah penolakan. Itu ketidakpastian, dan kesunyianmu, jarakmu, penolakanmu untuk terus memberi makan mesin, itulah yang menciptakannya. Ini bukan tentang membuat dia merindukanmu. Ini tentang mengambil kembali apa yang telah kamu berikan dengan cuma-cuma. Waktu, perhatian, nilai. Dia tidak akan mengenalinya saat kamu masih memberikannya. Dia baru akan melihatnya setelah hilang. Nomor 5, jangan tunjukkan padanya kamu sudah sembuh. Tunjukkan padanya kamu telah berevolusi. Dia tidak peduli kamu sedang sembuh. Penyembuhan terdengar lemah, perangkat lunak pasif. Sepertinya kamu masih mengumpulkan kepingan-kepingan yang telah dia hancurkan. Seperti kamu menunggu dia menyadari pertumbuhanmu dan bertepuk tangan untuk itu. Tidak. Itu bukan kekuatan,
itulah kinerja, dan dia dapat menciumnya dari jarak 1 mil. Kamu tidak perlu menunjukkan padanya bahwa kamu lebih baik. Kamu harus menjadi tidak dapat dikenali lagi. Evolusi itu tenang. Itu tidak mengemis, tidak ada pengumuman. Ia bergerak dalam keheningan. Suatu hari dia melihatmu. Berbulan-bulan kemudian, bertahun-tahun kemudian, dan dia tidak menyadari apa yang telah ditinggalkannya. Itu bukan penyembuhan. Itulah kelahiran kembali. Itulah pelepasan, disiplin, dan dominasi atas pikiranmu sendiri. Stoicisme mengajarkan hal ini. Kamu tidak dapat mengendalikan apa yang dirasakan orang lain. Kamu hanya mengendalikan siapa kamu nantinya. Jadi kamu berhenti menonton ceritanya. Kamu berhenti peduli dengan siapa dia bersamanya. Kamu berhenti mencoba membuktikan apapun. Sebaliknya, kamu menggiling. Kamu mengasah. Kamu membangunnya secara emosional, mental, fisik. Bukan untuk membuatnya menyesal telah meninggalkanmu, tetapi untuk membuat dirimu bersyukur bahwa dia melakukannya karena dia tidak menghancurkanmu. Dia mengenalkanmu pada versi dirimu yang tidak mengejar, versi yang tidak menoleransi sinyal campur aduk, versi yang berjalan pergi dengan percaya diri dan tidak pernah menoleh ke belakang. Itulah yang membuatnya gugup, bukan rasa sakitmu, tapi kemajuanmu. Saat dia melihat kamu tidak hanya melanjutkan hidup, kamu naik level. Dia mulai mempertanyakan segalanya karena kamu tidak butuh penutupan. Kamu tidak butuh balas dendam. Kamu membutuhkan alasan untuk menjadi tak terhentikan, dan dia memberi kamu alasan itu. Jadi, berterima kasihlah padanya dengan diammu dan hancurkan versi lama dirimu yang dia pikir telah dia tinggalkan. Nomor 6, pengendalian emosi adalah rayuan utama. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diinginkan oleh seorang wanita dari seorang pria dalam situasi yang penuh gejolak emosional? Apakah dia benar-benar mendambakan pria yang sepenuhnya terbuka secara emosional, yang mencurahkan isi hatinya tanpa batas, yang menangis tanpa malu, yang memaparkan lukanya di hadapannya seperti halaman terbuka dalam sebuah buku? Mungkin itu benar dalam beberapa konteks, tapi tidak jika dia adalah orang yang menyebabkan pendarahan itu sejak awal. Dalam kasus seperti ini, yang dia cari dan yang diam-diam dia takuti, bukanlah pria yang menangis, bukan pula pria yang memohon atau mengemis pengertian. Yang benar-benar menghantui pikirannya adalah pria yang tetap tenang ketika dunia di sekelilingnya runtuh. Pria yang berdarah dalam diam, yang terluka namun tak terhancurkan, yang tidak bereaksi seperti yang dia harapkan. Pria semacam itulah yang tak bisa dia goyahkan. Ketika kamu tetap tenang dalam badai emosional yang dia ciptakan, kamu menunjukkan bentuk kekuatan paling murni. Dalam dunia yang begitu gemar memuja reaksi cepat dan emosi meledak-ledak, pengendalian diri menjadi rayuan yang paling langka dan paling kuat. Kamu ingin menarik perhatiannya tanpa harus memaksakan keberadaanmu? Ingin menghantui pikirannya tanpa perlu menyuarakan namamu? Maka kuasailah emosimu. Jadilah pria yang tidak menunjukkan rasa sakit, tetapi menunjukkan pertumbuhan. Bukan pria yang memperlihatkan kekacauan batin, melainkan ketenangan yang dalam. Karena di saat dia berharap kamu meledak, berteriak, atau mengamuk, dan kamu justru memilih diam, dia mulai merasa tidak nyaman. Ketidakrekaanmu membuatnya gelisah. Dia tidak mengerti cara menanggapi seseorang yang tidak bermain sesuai permainannya. Diam setelah pengkhianatan adalah bentuk kekuatan yang tidak biasa. Ia menyisakan ruang kosong yang membebani hati nurani pelakunya. Ketika kamu tidak bereaksi sesuai skenario yang dia bayangkan, kamu mematahkan kendali yang dia kira masih dimilikinya atas emosimu. Kamu menjadi teka-teki yang tidak bisa dia pecahkan, misteri yang terus bergema lama setelah dia berpikir dia sudah menang. Disinilah prinsip stoikisme masuk dengan indah, bukan sebagai penyangkalan emosi, melainkan sebagai penguasaan atasnya. Stoikisme bukan berarti kamu tidak merasakan apa-apa. Justru sebaliknya, kamu merasakan semuanya dengan penuh kesadaran, tetapi kamu hanya mengungkapkannya ketika itu membawa tujuan. Kamu tidak bereaksi secara impulsif. Kamu memproses, kamu menyaring, kamu memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena kamu telah melampaui kebutuhan untuk bereaksi. Itulah saat ketika kamu berhenti menjadi boneka dalam permainannya.
Kamu tidak lagi digerakkan oleh emosi yang dia coba picu. Kamu tidak lagi bertindak seperti bidak dalam permainannya. Kamu pelan-pelan membalik papan permainan. Dan ketika kamu keluar dari permainan, kamu membebaskan dirimu. Lalu yang tersisa hanyalah dia, bermain sendirian, bertarung dengan bayanganmu, mengulangi langkah-langkah yang tak lagi mendapat respons. Itu menghantuinya. Itu membuatnya bertanya-tanya, kenapa dia tidak bereaksi seperti dulu? Dan itulah kekuatan, itulah rayuan yang tak bisa dijinakkan. Percayalah, dia tidak akan mengingat semua kata-kata emosional yang kamu lontarkan dulu. Tidak juga air mata atau permohonanmu. Yang akan tinggal di benaknya adalah keteguhanmu, ketenanganmu, ketidakmampuan dia untuk mengacaukanmu lagi. Dia akan mengingat bagaimana kamu tidak terguncang, bagaimana kamu menghilang lalu tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, dan bagaimana kamu tidak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Itulah yang akan melekat dalam memorinya. Itulah yang membuatmu tak terlupakan. Karena ketika dia tak bisa lagi menebak langkahmu, ketika kamu menjadi satu-satunya hal yang tak dapat dia kendalikan, kamu berubah dari sekadar mantan menjadi misteri. Dari seseorang yang dulu dekat menjadi simbol kekuatan yang dia tak mampu pahami. Dan pada akhirnya, dalam keheningan dan ketenangan itulah, kamu memenangkan pertarungan yang sebenarnya. Tanpa satu kata pun, tanpa satu ledakan emosi pun, tapi dengan pengendalian diri yang membungkam semua permainan. Nomor 7, semakin banyak kamu bereaksi, semakin dia berkuasa. Setiap kali kamu terpancing untuk membalas, baik dengan kemarahan, panjangnya pesan yang kamu kirim, sindiran di media sosial, atau pesan ganda yang penuh keputusasaan, setiap kali itu terjadi, satu hal pasti, dia menang. Bukan karena dia benar, bukan karena dia lebih baik darimu, tapi karena dia berhasil mengendalikan pusat emosimu, karena dia berhasil menyentuh tombol yang membuatmu meledak, membalas, memohon, dan berusaha menjelaskan. Dan ketika seseorang memiliki kekuasaan atas reaksimu, sesungguhnya dia memiliki kamu. Inilah paradoks yang banyak pria tidak pernah pelajari, bahwa semakin emosional responsmu setelah dia pergi, semakin dia sadar bahwa dia masih memiliki tempat di dalam dirimu. Semakin besar upaya yang kamu lakukan untuk memperbaiki, menjelaskan, atau membela diri, semakin kuat dia merasa. Dia tidak perlu melakukan apa-apa, cukup pergi dan menunggu reaksimu. Kamu berteriak, kamu menulis pesan panjang seperti esai, kamu mengirimkan kata-kata yang kamu harap akan menyadarkannya. Dan dia tahu. Dia tahu bahwa kamu masih terikat, bahwa kamu masih miliknya, bahkan ketika dia sudah meninggalkanmu. Itu bukan cinta, itu bukan ketulusan, itu bukan bukti bahwa kamu berjuang untuk hubungan kalian. Itu adalah bentuk penyerahan diri, perbudakan emosional yang menyamar sebagai upaya penyelamatan.